Saudara-saudari terkasih, Shalom. Mari bersama kita teduhkan hati dan pikiran kita menghadap Allah. Sebelum kita bersama memuji Tuhan, mari bersama kita mengambil saat teduh sejenak. Kita bersaat teduh. Mengawali ibadah kita memuji Tuhan. Gita Bakti nomor 63, Gita Bakti nomor 63, kita nyanyikan baitnya yang pertama. Firman-Mu Tuhan, suluh bagi langkahku dan terang di jalanku. Haleluya, amin. Teriakku sampai kepadamu, berikanlah aku pengertian-Mu. Permohonanku hanya padamu, bebaskanlah aku sesuai janji-Mu. Firman-Mu Tuhan, suluh bagi langkahku dan terang di jalanku. Haleluya, amin. Mari bersama kita berdoa untuk memohon bimbingan kuasa Roh Kudus Tuhan dalam memahami firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan bersama pada saat ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sapa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan dan kami berterima kasih bahwa pada sore hari ini Tuhan boleh menghimpunkan kami kembali untuk bersama masuk dalam persekutuan yang beribadah kepada Tuhan. Ibadah Pelekat Gerakan Pemuda. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon kiranya kuasa Roh Kudus Tuhan memberkati dan menyertai kami, supaya firman Tuhan yang kami pelajari pada sore hari ini boleh menjadi bagian dalam kehidupan kami, menguatkan dan meneguhkan kami sebagai orang-orang muda yang diberkati. Terima kasih ya Allah, kami siap mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama membuka kitab 1 Yohanes, kitab 1 Yohanes pasalnya yang kelima ayat 17 sampai ayat 20. 1 Yohanes 5 ayat 17 sampai ayatnya yang ke-20. Saya akan bacakan bagi kita sekalian firman Tuhan. Sebuah kejahatan adalah dosa, tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa, tetapi Dia yang lahir dari Allah melindunginya dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar dan supaya kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Demikian firman Tuhan, berbahagialah kita yang tidak hanya mendengar, tetapi juga yang mau melakukan firman itu dalam kehidupan hari lepas hari. Saudaraku yang terkasih, siapa yang tidak berbahagia ketika mendengar nas ini? Kenapa saya katakan berbahagia ketika kita membaca nas ini? Karena kita melihat bahwa status kita sebagai anak Allah atau yang berasal daripada Allah sudah pasti memperoleh hidup yang kekal. Untuk tetap bersama-sama mempertahankan status itu, maka harus ada hal yang dilakukan. Kitab 1 Yohanes ini kalau kita baca dan kita ingat kembali mulai dari hari Minggu kemarin membahas tentang dua kelompok. Ada kelompok orang yang tetap tinggal dalam kegelapan dan ada kelompok orang yang tinggal di dalam terang. Sekarang menjadi refleksi bagi kita. Apakah kita masuk dalam kelompok yang pertama atau kelompok yang kedua? Sebab dalam kehidupan sebagai orang muda, banyak sekali orang muda yang lebih suka tinggal di dalam atau menjadi bagian dari kelompok yang pertama. Lebih suka hidup dalam kegelapan, karena orang muda cenderung bebas, suka menikmati kehidupan
seperti apa yang Dia inginkan, sehingga banyak orang muda yang terjerumus pada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita melihat firman Tuhan kita bersama pada sore hari ini yang menjadi ayat kunci dari firman Tuhan sesuai dengan Sabda Bina Pemuda ada di ayat 20. Di situ dikatakan, akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Nah, ayat 20 di sini mau mengatakan, saudara-saudari yang terkasih, bahwa ketika kita menerima kehidupan daripada Allah, maka ada pilihan juga dalam kehidupan kita. Mau hidup dalam kegelapankah atau mau hidup di dalam terang bersama dengan Tuhan. Sehingga dalam memilih jalan mana yang baik dan benar, Tuhan mengaruniakan pengertian kepada kita untuk memahami bahwa kehidupan kita sejak awal yang adalah milik Allah harus memilih hidup ya sesuai dengan pengertian yang Tuhan karuniakan, mau hidup dalam kebenaran, mau hidup dalam terang yang Tuhan sediakan karena kita berasal daripada Allah. Sehingga melalui firman Tuhan pada saat ini, saudaraku yang terkasih, di SBP katakan, memang kita berusaha hidup benar sebagaimana sejatinya anak Tuhan, tetapi kita tidak tahu kalau ternyata tutur dan laku kita sudah membuat diri kita berdosa ketika menciderai sesama dan mendukakan hati Tuhan. Itulah sebabnya dengan rendah hati kita harus selalu memohon belas kasihan dan pengampunannya, menyadari dirinya sebagai anak Tuhan bukan malah makin seenaknya bikin kejahatan atau dengan sengaja malah meninggalkan Tuhan. Bila hidup bersamanya, Roh Kudus membimbing untuk sejatinya hidup agar bersama dalam kekekalannya. Sehingga saudaraku yang terkasih, hati-hati dalam bertindak, hati-hati dalam berkata-kata, hati-hati dalam berbuat sesuatu. Karena manusia butuh filter, manusia butuh rem dalam kehidupannya. Bukan hanya kendaraan saja ya saudara-saudari butuh rem, ya, tetapi kita pun butuh rem untuk bisa mengontrol supaya kita jangan terlalu bebas, jangan terlalu melakukan tindakan seenak-enaknya. Sebab seperti yang dikatakan oleh kitab Pengkhotbah bahwa pemuda, mari bersukacita pada masa mudamu, lakukanlah hal apapun itu, tapi ingat bahwa kita akan mempertanggungjawabkan segala sesuatu di hadapan Tuhan. Maka jadilah pemuda Kristen yang mau senantiasa memilih hidup dalam kebenaran Tuhan, mau hidup dalam terang Tuhan, dan benar-benar menjaga status kita sebagai anak-anak Allah untuk tetap melakukan yang terbaik demi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Demikian firman Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita memuji Tuhan dari Gita Bakti nomor 62. Gita Bakti nomor 62, baitnya yang kelima. Kita nyanyikan bersama-sama. Oh betapa senang hidup dalam terang, beserta Tuhan di jalannya. Jika mau mendengar serta patuh benar dan tetap berpegang padanya, percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Mari bersama kita akhiri ibadah kita pada saat ini. Kita satu di dalam doa, kita berdoa. Dalam ibadah kami yang kami lakukan dari rumah kami masing-masing, kami mengimani bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Sebagai orang muda, kami sungguh diberkati melalui firman Tuhan hari ini yang mengingatkan kembali bahwa dalam hidup yang Tuhan karuniakan kami harus menjadi yang terbaik. Kami adalah anak-anak Tuhan yang berasal daripada Allah. Sehingga kami tetap memohonkan kiranya kuasa Roh Kudus Tuhan tetap menyertai kami, sehingga dalam segala hal kami dimampukan melakukan yang terbaik, menghormati orang tua, mengasihi sesama, terlebih mengasihi Tuhan.
Ampunilah kami Tuhan ketika banyak hal yang kami lakukan menyakiti hati-Mu, melawan kehendak-Mu, menyakiti hati sesama kami. Biarlah firman Tuhan hari ini memperbaharui kehidupan kami menjadi orang muda yang taat setia kepada Tuhan, berprestasi dalam pekerjaan dan pendidikan kami. Masa depan kami diberkati dan disertai oleh Tuhan, dan berbahagialah kami senantiasa karena kami tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan akan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh keberadaan kehidupan kami di bawah kuasa Tuhan. Biarlah segala hal yang kami inginkan, segala hal yang kami cita-citakan, segala hal yang kami harapkan, berkenan Tuhan jawab sesuai dengan kehendak dan waktu Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, kami serahkan seluruh keberadaan hidup kami, orang tua kami, keluarga besar, sanak saudara kami, dimanapun mereka berada saat ini. Kami tetap mempercayakan kehidupan kami di bawah kuasa Tuhan. Saudaraku, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat beraktivitas kembali, kaum muda. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.